Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din, azanallah wa iyyakum ajmain. Jamaah kajian Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari Jumat adalah hari yang paling baik di antara semua hari. Karena hari Jumat semua amal ibadah kita akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita melakukan amal-amal kebajikan di sisi Allah Azza wa Jalla di hari yang mulia ini. Di antaranya adalah duduknya kita, hadirnya kita di majlis ilmu, majlis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, majlis yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dan didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah, terutama para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin, majlis ini adalah majlis yang berkah. Maka jangan sampai dirusak dengan perkara-perkara yang bisa merusak keberkahan di majlis ini. Apa di antaranya? Di antaranya adalah ya, kita tidak meluruskan niat kita. Yang kedua, kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan menuntut ilmu. Ya, maka tinggalkan ya segala bentuk aktivitas kita luruskan niat kita untuk duduk dan hadir di majlis ini untuk menuntut ilmu dengan tujuan bahwa ya ilmu yang kita pelajari untuk mengoreksi ya diri kita sejauh mana amalan yang kita kerjakan ya baik di sisi Allah, bukan hanya baik di sisi manusia. Karena baik di sisi manusia belum tentu baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka segala urusan kita ingin dikatakan baik apabila terdapat dua dasar. Yang pertama bersumber dari Al-Quran, itu firman-firman Allah Azza wa Jalla. Yang kedua bersumber dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baru ini pun masih banyak orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis atau tafsir-tafsir Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Maka hendaklah tafsir dan hadis disesuaikan dengan pemahaman para sahabat, yaitu salafus saleh. Itu namanya jalan keselamatan.
Apa namanya? Jalan keselamatan. Ya. At-Thariqu an-Najiyah. Ya, jalan keselamatan. Karena wajah kita punya harapan besar kepada Allah Azza wa Jalla, kita selamat bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Maka yang pertama, hendaklah luruskan hati kita, karena semua bentuk amal soleh tergantung kepada hati. Bahkan istiqomah pun tergantung kepada hati. Ya, istiqomah pun tergantung kepada hati. Sehebat apapun ya amal kita, kalau hati kita tidak tulus kepada Allah, ya ikhlas karena Allah, ya sungguh-sungguh karena mengharapkan wajah Allah, maka amal itu akan menjadi kesia-siaan buat kehidupan kita, sebesar apapun pahalanya. Contoh, orang yang berjihad, pahalanya besar apa kecil? Besar. Orang yang punya harta dan dia dermawan, ya besar pahalanya. Besar pahalanya dengan hartanya, dia dermawan, dia berbagi, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berilmu, ya, dan orang yang menuntut ilmu. Orang yang berilmu besar pahalanya di sisi Allah, nomor 2 setelah jihad fisabilillah. Ya. Namun hati yang berperan menentukan ketiga amalan yang besar ini bisa sampai kepada Allah, bisa menjadi pahala terbaik buat kehidupan kita, atau sebaliknya menjadi perusak amal dalam kehidupan kita. Maka istiqamah tidak akan lepas dari hati. Baik, kita buka firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Perempuan. Kok tahu? Surah yang keempat, ayat 66 sampai 68. Dalam ayat ini disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama, ini adalah dasar awal mengapa istiqamah itu merupakan anugerah ilahiyah dan hadiah rabbaniyah. Saya ulang sekali lagi. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita mengapa ya baterainya habis. Ini berat banget, tunggu yang berkit-kitnya enteng aja. Enggak usah grogi, Om. Mengapa istiqomah itu merupakan ya anugerah ilahiyah, itu anugerah Allah Azza wa Jalla, dan merupakan hadiah ya yang Allah berikan kepada kita. Ya. Inilah dalil pertama. Surah Perempuan ayat 66 sampai 68. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum." Seandainya Allah menyuruh mereka membunuh dirinya sendiri, ya. An iqtulu anfusahum aw ikhruju min diyarikum, atau mereka disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk keluar dari kampungnya. Kamu nggak boleh hidup di komplek ini karena kamu adalah troublemaker. Ya. Ma fa'aluhu illa qalila.
mereka pun nggak akan mau. Mereka tidak akan mau kecuali sedikit. Ya, kecuali yang sedikit-sedikit. Minhum walau annahum fa'alu ya ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Coba teruskan artinya. Kecuali sedikit di antara mereka, walau annahum, seandainya. Kok nggak tahu? Dan seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Seandainya mereka melaksanakan pengajaran yang diberikan kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Stop di situ. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka itu melakukan kebaikan apa yang telah Allah syariatkan, apa yang telah Allah syariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada kita, kerjakan dengan baik, ya, maka itu lebih baik untuk menguatkan iman kita. Iman itu di mana adanya? Di hati. Ya, Masya Allah. Wa idan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Tafadhali. Silakan. Jika demikian halnya, pasti kami anugerahkan kepada mereka dari sisi kami pahala yang sangat Yes, ajran 'azima. Jadi ketika mereka melakukan amal-amal ibadah, taat kepada Allah, ya, mengistiqomahkan hatinya untuk Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu istiqomah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan amal kebajikan, niscaya Allah telah menyiapkan pahala yang sangat besar. Ajran 'azima. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ya, Masya Allah. Al-hidayah ilahiyah. Apa? Hidayah ilahiyah. Petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, anugerah dari Allah Azza wa Jalla, dan hadiah yang dari Rabbaniyah. Maka subhanallah. Jadi apa? Iman yang diberikan kepada kita. Dan kita bisa istiqomah dengan iman kita. Hati kita bisa istiqomah, itu semua adalah anugerah ilahiyah dan apa? Hadiah Rabbaniyah, yaitu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita soleh, bukan. Jawabannya nanti ibu-ibu saya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Makanya apa? Walahadainahum, karena semuanya itu petunjuk dari Allah agar kita istiqomah. Berarti apa Ustaz kuncinya? Kuncinya kalau kita istiqomah harus selalu berdoa kepada Allah. Mari kita ya kisahkan seorang nabi, yaitu nabi penutup para nabi. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah ya ditanya tentang doa apakah yang sering dipanjatkan Nabi kepada Allah. Ya, sering ya. Bukan sesekali. Tapi doa apakah yang sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah? Wahai Aisyah. Ya. Nah, mohon maaf. Ummu Salamah. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah berkata, ya Ummul Mukminin,
ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak. Wahai ummul mukmin, ya Ummu Salamah namanya. Apa doa yang sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau ada di sisimu? Artinya malam itu giliran siapa? Ummu Salamah. Nah, kalau ibu kan belum ada gilirannya. Ya. Maka Ummu Salamah menjawab, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub. Terus, tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah doa ini sudah masyhur di benak kita, di pikiran kita, ya. Di hati kita bahkan, Masya Allah, masyhur. Atau masyhur? Ya sangat populer ya. Sudah menjiwa sama kita. Cuma belum menjiwa terhadap kehidupan kita. Betul atau tidak? Ya, ini yang penting. Doa yang dipanjatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ummu Salamah, yang tidak pernah beliau tinggalkan dalam salatnya, dalam zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak balikkan hati. Sabit, mana sabit? Teguhkan. Kolbi, apa kolbi? Hatiku, kolbi. Kalau kolbun, hati. Ya, beda hati sapi dengan hati kambing sama hati manusia. Ya, hati kambing bisa dimakan, hati ayam juga bisa, hati manusia nggak boleh. Kecuali siapa? Yang pembunuh Hamzah? Hindun. Hindun. Ada nggak manusia temannya Hindun? Ada, Sumanto. Ya. Ala dinik, mamana ala dinik, dinun, mamana dinun, agama. Ya. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Hanya kembali kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah doa yang sering dipanjatkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, engkau lebih sering berdoa kepada Allah dengan doa tadi. Ya, apa tuh? Ya muqallibal qulub tsabbit ala dinik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab soal atau pertanyaan dari istrinya Ummu Salamah. Saya mau tanya, Ummu Salamah itu sebenarnya istri Nabi istrinya Nabi langsung atau beliau menikahi yang kedua? Ya. Makanya zaman Nabi itu Bu, ya, kalau ada temannya, ya suaminya meninggal nih sahabatan, maka suaminya tuh memasrahkan kepada temannya, tolong nikahi istri saya ya. Begitu. Tapi jangan yang soleh, tapi kalau nggak soleh berbahaya. Ya, soleh, bukan kaya, soleh. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, faman syaa aqama wa man syaa azawa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati, kata beliau, yang namanya hati manusia selalu berada di antara
jari jemarinya Allah. Jangan disamain 5 jari punya Allah. Nah, orang yang beriman tidak akan pernah mengatakan jarinya Allah ada berapa. Itu bukan pertanyaan, gak perlu dijawab. Karena yang ditanya pun gak akan bisa jawab. Jadi ibu kalau bertanya jarinya Allah ada berapa Ustaz, tangannya Allah ada berapa Ustaz, saya nggak bisa jawab sampai kapanpun. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un alim. Allah tidak sama makhluknya. Jadi kita apa? Sebagai orang beriman, imani saja Allah punya Allah punya jari. Jarinya Allah kelingkingnya seperti apa ya? Ya, ibu bayangkan aja kalau ibu tanya kelingkingnya Nabi Adam, boleh. Telapak kakinya Nabi Adam, boleh nggak tanya? Boleh. Ya, coba telapaknya kaki Nabi Ibrahim, boleh nggak tanya? Boleh. Kalau ibu lagi tawaf, nggak ketemu nggak? Ibu sholat di situ setelah tawaf. Ya enggak? Disunnahkan di situ. Karena orang yang sholat situ doanya mustajab. Ya. Kalau tanya tangannya Allah seperti apa, kakinya Allah seperti apa, duduknya Allah seperti apa, itu namanya orang yang kufur dari tauhid Allah Azza wa Jalla. Kita hanya wajib untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi apa? Karena hati seseorang itu, setiap diri kita ini di antara jari jemarinya Allah Azza wa Jalla. Faman syaa, maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, Allah teguhkan imannya. Dan barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, Allah sesatkan hati mereka. Maka lihat ibu, tidak sedikit orang yang hadir di kajian, berkali-kali hadir di kajian, bahkan tidak pernah absen, tapi akhlak dan perilakunya tidak pernah berubah. Dan perhatikan ini. Jadi kita tidak bisa mengklaim walaupun dia sudah masuk majelis ilmu, iya betul, sahih. Namun hati seseorang ingin berubah atau tidak, tergantung kepada apa? Allah punya kehendak apa tidak? Pertanyaannya, mengapa Allah tidak berkehendak, Ustaz? Siapa yang jawab? Saya kasih hadiahnya. Nah, karena belum ikhlas. Mengapa hati kita padahal datang ke masjid ilmu, tapi Allah tidak berkehendak kepada kita? Betul. Kalau nggak ada yang jawab lagi, saya kasih sama beliau. No. Ya, hanya menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, belum. Ada lagi? Ya, tadi sudah dijawab sama ibu. Kalau nggak ada lagi nih yang keempat, gugur nih. Saya kasih sama beliau. Hamsong. Ya. Hah? Belum bersungguh-sungguh. Untuk apa? Ya, belum sepenuhnya. Berarti belum ikhlas dia kepada Allah. Ya, jawabannya hanya ikhlas doang. Ya. Ya, niatnya salah. Ya. Niatnya salah. Saya jawab dulu. Mengapa orang itu niat dan ikhlas itu sama nggak sih? Beda. Oh, beda ya. Coba lihat hadis yang pertama Arba'in. Judulnya apa, Bu Eko? Bu Lili? Bu Eko lagi. Bu Lili. Ya, hadis yang pertama Arba'in apa judulnya? Niat atau sama enggak? Oh, sama. Beda. Kadang-kala kita akan menemukan judul di hadis itu niat. Tapi kadang-kala kita akan menemukan judul ikhlas. Kira-kira menurut ibu mana yang benar?
Iya, iya. Nih, niat itu bagian dari ikhlas. Ya, kalau ibu punya handphone, tolong suaranya dimatiin dulu. Jangan-jangan handphone saya bunyi lagi. Baik. Mengapa Allah Azza wa Jalla ya tidak menghendaki dia berubah? Di antara jawaban yang paling tepat adalah karena tidak tulusnya niat dia. Yang kedua sebabnya, yang paling besar adalah karena hatinya masih dipenuhi dengan kesombongan. Kesombongan itu dosa bukan? Ya, dosa. Jadi hatinya masih dipenuhi dengan apa? Dosa. Itulah mengapa Allah tidak menunjuk kita menjadikan hati kita itu istiqomah. Makanya sebab yang terbesar orang tidak bisa istiqomah yang pertama karena syubhat. Yang kedua karena syahwat. Ini sebab terbesar rusaknya amal ibadah. Saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah. Semalam saya nggak punya suara. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya punya suara. Nanti kalau boleh sudah nge-share aja, saya bilang iya doang. Alhamdulillah tadi pagi saya punya suara. Ya semua, qadarullah. Ya, begitulah. Ya, paham di sini Bu? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memanjatkan doa ini? Ya, sering memanjatkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau untuk orang lain juga boleh nggak Ustaz? Ya bolehlah, ibu mendoakan orang lain itu suatu kewajiban. Ya. Bahkan sholat mengajarkan kita mendoakan orang lain. Betul apa tidak? Assalamu alayna wa ala ibadillah hissolin. Jangan kita doang jadi soleh, teman juga soleh itu sebenarnya. Makanya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat ke belakang tuh, doanya biar ke belakang doanya. Semoga yang sebelah belakang juga selamat ya. Jangan samping kanan doang. Assalamualaikum. Nih di doang selamat. Yang di belakang kagak. Kata yang belakang gimana? Songong banget kamu. Maka lihat ibu, perhatikan baik-baik. Yang biasa ketemu sama temennya ngelakson. Perhatikan ini baik-baik ya. Jangan suka ngelakson. Yang baik itu Assalamualaikum. Ustaz nggak denger dia. Nggak apa-apa, nggak denger. Emang harus dengar orangnya kalau jauh. Doanya kita yang didengar sama Allah. Neng, semoga selamat ya. Kan gitu. Semoga engkau diliputi rahmat ya. Berkah hidupmu ya. Betul nggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa titit, apa hubungannya titit? Ini kebiasaan nih kalau ketemu. Kadang-kadang kalau pakai mobil tuh nggak mau buka kaca itu. Buka tuh kaca, songong banget sih. Mau didoain nggak mau. Lu nggak ngelakson, tutut. Sama saya lagi laksonnya. Nggak buka kaca lagi. Aduh, ini murid saya emang harus diajarin dulu. Ya, adab itu penting itu. Ya. Jadi kalau ketemu seorang muslim itu, makanya Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Ufsus salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Bagi orang yang kamu kenal maupun enggak dikenal, jangan hanya majlis ilmu aja, assalamualaikum, setelahnya enggak. Jangan ibu, kapan kita akan memberikan doa kepada orang lain? Ya Allah berikan dia hidayah. Ya, biar bisa beribadah dengan baik dan diterima amal ibadahnya olehmu ya Allah. Biar sama-sama kita masuk surga ya Allah. Gitu. Ya, makanya mulai hari ini ilmu ya, yang mungkin ibu-ibu sudah nggak biasa lah.
ngelakson orang. Kecuali ibu ngelakson orang di jalanan, lagi ugal-ugalan, naik motor seenaknya kadang-kadang. Ngobrol sama istrinya sampai ke tengah-tengah aja. Orang mau ke kanan, ke kiri lagi. Ya, nah itu boleh diklakson, boleh nggak bu? Ya, tapi kaget biasanya dia. Tapi mau gimana lagi ya? Ya begitulah keadaannya. Baik ibu, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena istiqomah merupakan apa? Hidayah ilahiyah, apa? Hadiah dan apa? Dari apa? Rabbaniyah. Ya, yang melekat dalam hati seorang. Makanya Rasulullah mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tidak akan lurus. Istaqim itu apa, Bu? Lurus, istiqomah, lurus. Istaqimu, aqimu sufufakum. Ya, lurus, rapat. Ya, safnya itu namanya istaqimu. Sering kita dipanjatkan begitu, tapi ya masya Allah, cuman ngalir aja di telinga. Ya, yang lurus-lurus, yang rapat-rapat, yang kagak-kagak. Ya, kan begitu bu. Ya, makanya pak, istaqim. Ya. Lurusnya hati, iman tergantung kepada lurusnya hati. Ya, makanya ibu, lisan itu cerminan hati. Kadang-kala kita ngomong gini-gini, itu cerminan hati bu, itu hatinya mau seperti itu tuh. Jadi ibu harus peka sekarang. Kalau temennya ngomong, enak ya makan nih, itu hatinya pengen ngejak makan. Nah, sini. Ya. Ya, ini hadiahnya diambil ya bu. Mau hadiah juga, yang punya niat. Ya. Yang pertama aja lah dulu. Yang kedua, masalahnya udah jawab 2 kali. Nanti insya Allah. Jangan waktu ya saya kasih hadiah jus aja. Ya, makanya Pak, kadang-kala kita nggak paham, nggak peka selama ini. Anak kita cerita, itu curhatan hati. Enak ya Ceng kalau kita jalan-jalan ya. Itu pengen dia diajak jalan. Sampai sini paham Ibu ya? Paham ya mulai sekarang ya? Makanya apa? Lisan itu adalah cerminan hati. Siapa yang ngomong? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lurusnya iman tergantung lurusnya hati. Lurusnya hati tergantung lurusnya ya lisan. Makanya kalau orang sudah ngaji nggak lurus lisannya, itu perlu diobeng kayaknya. Ya diobeng. Mungkin ada baut yang kendor kali perlu dilurus. Gitu. Jadi begitulah. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa, masih suratnya perempuan, ayat 175. Dah? Ya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, yaitu surga, serta menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Ada berapa yang Allah berikan di sini? Kepada orang yang teguh imannya, istiqamah, ya. Apa? Berapa yang didapatkan? 3. Ya, 3. Yang pertama apa?
Fasayudkhiluhum fi rahmati, Allah akan meliputi semua hidupnya di dunia dan di akhirat dengan rahmat. Maaf, saya sering sampaikan sama ibu-ibu, rahmat Allah itu ada berapa? 100. Ini jawab satu nih. Berapa, Bu? Saya kasih dia, Om. Nggak jadi saya ngasih ini. 100. Satu di mana? Di dunia, diperebutkan oleh seluruh makhluk Allah. Kita, hewan, semua memperebutkan satu rahmat. Yang 99-nya digenggam sama Allah. Jadi kalau kita saling gontok-gontokan, kalau ada temennya sebelahnya buka warung, sama warungnya jualannya, kemudian dia pakai dengan cara jalan pintas, apa jalan pintas, ditutup tuh warungnya dengan jin, itu namanya dia apa? Berebut satu rahmat dengan orang lain. Padahal 99 tangan Allah. Ngapain? Satu rahmat diperebutin. Ya, Masya Allah. Jin juga sama. Iya, jin juga sama. Hidup dengan satu rahmat Allah Azza wa Jalla. Jin juga sama dengan kita, sama. Dia punya keluarga, punya anak, ya. Tapi beda anaknya, sekali beranak ribuan. Kalau ibu paling banter berapa? Ya 4 paling banter. Itu pun sudah bengek. Sudah capek banget ngedennya. Apalagi sekarang gampang Ustaz, sesar aja langsung jadi. Ya Allah, ibu dibelek mau aja. Ya. Kenapa, Bu? Zaman dulu ada belek nggak? Nggak ada, zaman sekarang aja karena pengen cuan. Kalau dibelek itu semakin gede duit cuannya. Kalau normal, kecil bayarannya. Ya, itu 20 juta sekali belek. Cuan bukan? Iya, cuan. Jadi ternyata semakin canggih teknologi, semakin canggih otaknya manusia. Makanya semua diuangin sekarang. Ya, nanti Menteri Agama akan bikin parkiran masjid harus masuk rekening Menteri Agama. Kok ketawa, Ibu? Lucu ya? Iya. Aneh. Uang masjid suruh masuk ke Menteri Agama. Dibikin rekeningnya. Terus kita mengeluarinnya pakai apaan? Allahu a'lam. Membayar apa kajian pakai apaan? Izin dulu sama Menteri Agama. Enak bener. Nggak pusing tuh kepalanya. Seluruh Indonesia rekening semua dikembang. Masya Allah. Uang haji sudah banyak. Coba uang haji 10 tahun daftarnya. 20 tahun nunggunya. Berapa tahun? 30 tahun. Coba uang kita diendapkan 30 tahun. Sekarang naik coba. Berapa triliun? Ini kalau investasinya, ininya. Kalau di, apa namanya? Deposito. Triliunan itu, Bu, untungnya doang. Masih kurang puas juga. Kadang-kala kita nggak masuk akal juga sih. Kemarin zakat bikin heboh. Sekarang masjid. Ini Menteri Agama apa Menteri apa sih? Menteri Keuangan mungkin beliau itu. Salah nih. Ya, baik. Udah sampai sini? Jadi ada 3. Yang pertama, Allah akan meliputi hidupnya dengan rahmat. Ya. Wa fadlin. Dan apa fadl itu? Mana fadl? Keagungan, keutamaan. Ya. Melimpahkan karunia. Ya. Jadi orang yang istiqamah itu, ya, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diberikan karunia oleh Allah. Karunia apa aja? Apa aja. Ya. Yang ketiga apa? Wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima. Ini yang mahal harganya. Apa? Allah akan tunjuki dia jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Kalau lurus kira-kira menuju ke mana? Surga. Kalau bengkok-bengkok jalannya setan. Kita senangnya belok-belok.
Kalau jalanan tuh enak, kalau lurus tuh ngantuk, mendingan bengkok-bengkok. Ya. Tapi kalau menuju Allah jangan bengkok-bengkok. Ntar kebanyakan disepuh. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah yang lain, ya, surah yang lain dalam surah Yunus surah yang ke-10 ayat 25. Yunus, ya, ayat yang ke-25. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wallahu yad'u ila daris salam. Apa artinya? Allah yad'u mana yad'u? Da'a yad'u. Sini dun. Ta'ala. Mana yad'u? Allah menyeru memanggil kita semua manusia kemana? Darussalam. Mana Darussalam? Ya, kalau ada namanya Masjid Darussalam artinya apa? Masjid keselamatan yang mengajak kepada ya, ternyata isinya bukan itu. Namanya keren. Tapi isinya ya Allah. Ya. Yahdi apa? Yad'u ila daris salam. Mengajak kita untuk masuk mana? Surga Darussalam yang penuh dengan keselamatan. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah pun mengajak kita untuk apa? Berada di jalan yang lurus. Jadi apa? Karunia Allah yang agung, yang besar, ya, yang mulia adalah diberinya kita oleh Allah, dihadiahi oleh Allah Azza wa Jalla apa? Hati kita bisa istiqomah. Maka mulai hari ini Bu, kalau kita ingin saya udah istiqomah kok. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu tercermin lurusnya lisan. Kalau lisannya ngomong santun, nggak pernah nyakitin, selalu enak didengar, orang kangen kalau dia ngomong, itu namanya imannya bagus. Baru istiqomah itu. Kalau dia ngomong sekarang A, besok B, itu namanya mincela-mincele. Ya, nggak perlu itu orang begitu. Makanya dibilang ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu apa? Iya, kalau ngomong mincela-mincele. Di depan iya, di belakang tidak. Itu orang munafik. Kalau kita dibilang munafik, munafik kamu. Enak aja kamu. Nah, akhirnya apa? Berantem gara-gara begitu. Padahal orang ciri-ciri munafik itu orang yang suka mincela-mincele kalau ngomong. Ya. Lihat Ibu. Mu'ad bin Jabal, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menawarkan kepada beliau ya tentang kuncinya surga, kuncinya perkara atau aman-aman yang wajib dan sunnah, maka beliau mengatakan amsik lisanak. Ini kuncinya semuanya. Kuncinya surga, kuncinya sholat, kuncinya zakat, kuncinya puasa, kuncinya haji. Nah, kalau orang bersolat, dia haji, dia puasa, dia zakat, tapi tidak megang kuncinya, kira-kira lurus tidak? Tidak. Makanya, kalau kuncinya sudah terpegang, ya, insya Allah sholatnya akan lurus. Puasanya akan lurus, zakatnya pun akan lurus. Ya. Itulah yang dikatakan tadi, niatnya yang ikhlas. Jadi kalau kita menemukan sesuatu sandungan dalam pertemanan, dalam kita duduk di majelis ilmu, ya, kemudian jadi pengurus, ada silih pendapat, wajar. Kalau nggak mau silih pendapat, jangan jadi pengurus. Ibu berumah tangga, ada silih pendapat nggak? Ya, sering apa namanya? Apa yang diambil kalau silih pendapat? Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Itu yang baik orang beriman, bukan malah ya punggung-punggungan tidurnya. Ya, gara-gara bantal. Ya, bantal guling terlalu gede. Ya, ini apapun bentuknya Ibu. Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian tidak menemukan solusinya, bertawakallah kepada Allah. Itu caranya. Jadi kita tambah arif, tahu arif kan? Ada suaminya namanya Arif. Hah? Yo Allah, Arif. Arif itu legowo kata orang Jawa. Hatinya selalu luas, nerimu apa ajanya. Dikatain suami istrinya, nerimu itu namanya. Arif namanya. Lembut, Arif namanya. Ya, mudah-mudahan suami ibu lembut. Ya, ya kok ketawa? Ya, baik, Masya Allah. Begitu Bu. Makanya apa? Kita harus punya hati yang arif. Yang halim. Tahu halim? Ya, lembut halim tuh. Lembut, ya. Kalau ngomong tuh enak banget. Mengapa Bu? Orang pengen ketemu sama Nabi. Ketemu doang, nggak ngomong. Apalagi ngomong, waduh. Bener Bu. Kenapa? Ya, karena hati beliau itu Masya Allah. Kayak salju. Jadi kalau ketemu aja wajahnya tuh nyenengin gitu loh. Kita ini kalau nggak punya duit, nggak nyenengin. Kalau punya duit, senyumnya gede. Ya Allah. Masya Allah. Gitu tuh kita tuh. Matre. Iya. Masya Allah. Gitu Bu. Sama dengan ibu saya katakan, nanti suatu saat nanti mungkin konsumsi nggak ada. Jangan sampai nggak ngaji. Saya sindir dulu. Masalahnya, ini bener Bu, saya tuh, kenapa sih? Mungkin saya lakunya kali. Di Intan tuh Sabtu kan biasanya sedikit. Sekarang saya siapkan nasi uduk. Yang datang 80 orang loh. Biasanya cuman ya berapa. Ya Alhamdulillah, memang harus dipancing dengan nasi uduk doang. Makanya saya bilang sama Pak Eko, nanti kita bareng-bareng sama jamaah-jamaah lain, hari Sabtu adain konsumsi untuk kajian Sabtu, biar ditangani, dihandle oleh jamaah tahsin. Kenapa? Biar pahalanya antum semua yang ngalir. Ya, jadi saya siapkan kencelengan bukan untuk saya, untuk kajian subuh. Kalau mereka mau makan-makan bareng, ayo nongkrong bareng, ayo gitu. Kan jenuh Bu kadang-kadang Bu ya, tahsin lagi. Padahal sebenarnya kalau saya katakan kita antum yang terlambat ngajinya, kenapa baru sekarang? Tapi jamaah tahsin semakin banyak Bu. Ya, Alhamdulillah saya bilang antum ya itu musibah besar loh, antum nggak bisa ngaji. Saya pengen ngajar ibu-ibu juga tahsin. Ya, saya cuman di Mukodimah doang. Tuh kan ketawa dulu, belum tahu jawabannya kan, ibu ketawa dulu. Maksud saya itu Bu, Mukodimah itu kan Quran tuh ada 3 level. Level pertama, level kedua, level ketiga. Ya, mungkin sudah banyak di level ketiga di sini atau level 2. Level pertama apa? Pengenalan tentang huruf. Yang kedua adalah panjang pendek. Panjang pendek termasuk dengan tasjid. Nah, kelemahan bapak-bapak itu yang hampir semuanya itu di 2 ini aja. Mengenal huruf, kenal huruf tapi nggak kenal panjang pendek. Ini berbahaya. Dan tasdidnya sering salah, makanya sangat dikejar sama saya untuk ini. Yang ketiga, di poin pertama sih, sifat huruf. Ya. Sifat, saya mau tanya sama ibu. Jamilun itu apa artinya? Ih jamil, jinjan, ente. Jamil. Bagus. Jamalun, unta. Beda kan? Iya. Kalau ibu bilang
panjang pendeknya salah, jadi hancur. Jamal Jiddan ente onta berarti. Ya, makanya Pak, itu hanya panjang pendek kalau salah. Gimana kalau yang sifat hurufnya yang salah? Huruf za misalnya, kemudian ja, ya. Mohon maaf saya sampaikan ya. Sering orang kelirunya di sini. Di lingkaran ini, 3 lingkaran ini. Za, ja. Kalau ditulis pakai bahasa Latin bisa di ngomong. Suruh tuangkan ke bahasa Arab, kok jangan salah lagi. Itu ajib kadang-kadang sih. Namanya saya bilang, ya itu Ustaz, antum sabar. Ya sabarlah, masa nganggap antum gak sabar. Semakin banyak anak ngajarin, semakin banyak pahalanya. Ya. Sampai ada jemaah, Ustaz jangan ngafalin lah. Surah takbir itu susah. Ini udah mulai muncul di hatinya setan. Karena ada pikirannya apa? Ada nggak Quran bilang Allah susah? Ada nggak? Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu mudah. Dan dia bukan bahasa munafik. Table, tulisannya tablet. Ya kan? Maktabun, meja, nggak ada bahasa munafik situ. Sesuai aku kata. Iya. Masa Quran itu mudah, Ibu. Makanya dibilang jangan susah. Yang bikin susah itu kita. Kenapa? Karena dekil di hati kita masih banyak. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf ini. Ya. Di jemaah begitu aja, yang nentang anak tuh banyak. Apa bilangnya? Jangan ikutin Ustaz Hariri itu, Abu Sultan tuh. Ngapain? Itu majelis taklim ngaji sama anak, belajar sama anak, coba bayangin. Kalau ibu jadi saya gimana, Pak? Belum jemaah yang lain tahu, cuman dia sama anak yang di WA. Anak baca WA-nya tuh, Ustaz nih, ini jemaah kita ngomong begini. Saya mau tanya, bilang sama dia, anak dibayar berapa sama dia? Seperak pun anak nggak dibayar sama antum. Tapi antum mau ngatur anak. Anak tahu mana yang dibutuhkan jemaah. Antum tahu nggak dibutuhkan jemaah? Nggak tahu kan? Hanya nafsunya aja kan? Anak sampai gituin. Antum seperak pun sampai 3 tahun anak ngajar, belum pernah antum masih uang mana. Tuh begitu Bu. Jadi antum juga sama nanti. Kalau nggak ada konsumsi jangan, waduh, mana boleh konsumsinya nggak ada. Aduh, ngajinya sama berarti. Belum masuk berarti ilmunya. Sampai sini paham ya? Ya, jadi kita ngaji karena Allah Azza wa Jalla. Itu melatih saja agar kita terbiasa dengan ibadah supaya kita istiqomah. Begitu loh Bu. Ya. Makanya saya agak tegas sekarang. Yang nggak bisa, nggak bisa. Antum nggak bisa, nggak bisa. Kalau kemarin saya lembek-lembek, ya, ini antum salah, ini salah. Saya bilang ini dosa besar. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Antum mau gitu kan? Ya udah, ayo kita mau. Jadi kalau kita antum salah baca panjang pendek, dosa besar karena berubah makna. Tapi kalau antum hanya salah harokatnya saja, yang fathah dibaca dhammah, tidak merubah makna. Paham di sini? Oh, dia minta tegas-tegasan. Saya juga bisa. Tak keluarin. Saya tuh ngulur-ngulur Bu supaya merangkul mereka senang baca Quran, senang ngaji, sama dengan Bu ini. Tuh. Saya masih ingat di mana dulu ngajinya Bu Lili? Di dekat rumah Al-Marjan. Ya Allah, belesak-belesak gitu. Ya, saya ngaji kadang-kadang nggak nyaman. Ibu-ibu sebelah saya ini langsung. Sekarang alhamdulillah di sini. Alhamdulillah istiqomah. Masyaallah. Ya, masyaallah Ibu. Tapi perhatikan baik-baik ya. Semakin kita belajar, semakin kita paham apa sih yang kurang pada diri kita. Jangan dianggap sepele ibu nggak bisa baca Quran. Itu musibah lebih besar daripada musibah meninggalnya suami ibu. Ustaz nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin, Allah yang ngomong.
Apa kata Rasulullah? Abghadur rijalu indallahi alimun fid dunya wa jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang pinter agamanya, pinter dunianya dan jahil terhadap akhiratnya. Kita kalau suruh ngomong bahasa Inggris, lancarnya luar biasa. Suruh ngomong bahasa Arab, belepotan. Kayak anak kecil disuapin nasinya beleperan. Ya. Paham di sini? Jadi seperti itu. Jangan dianggap sepele. Harus ibu belajar mulai sekarang. Jangan sampai malu di hadapan Allah. Suruh baca, nggak bisa baca. Ya, paham di sini Bu? Ya, jadi ibu mulai dikembang. Yang dibutuhkan ibu apa kira? Tahsinnya diteruskan. Makanya saya hanya ingin ngajar ibu level 1. Kalau level 2 saya nggak mau ngajar. Karena saya senang sama orang-orang yang nggak bisa baca. Karena saya punya metode. Saya punya metode dan punya rumus untuk cepat dia bisa memahami itu. Itu senangnya saya. Nah, kalau semakin banyak murid saya yang nggak bisa, kemudian bisa, senang saya tuh. Nggak perlu pakai cuan. Saya nggak minta cuannya ibu. Itulah yang diharapkan deh. Yang penting semangat, jangan malu. Saya malu ke teman-teman. Ya nanti lebih malu di hadapan seluruh manusia suruh baca nggak bisa baca. Sampai sini paham? Ya. Kemudian buka lagi surah yang berikutnya, Al-An'am. Ayat yang ke-39, surah yang ke-6. Baik. Walladzina kadzdzabu biayatina. Perhatikan, saya sudah sampaikan tadi hadisnya. Ya, bahwasanya orang yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang pintar dunianya, jahil terhadap akhiratnya. Ini dalilnya. Walladzina kadzdzabu biayatina summu wa bukmun fid dhulumat. Silakan Bu, baca Bu. Waktunya udah habis ya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami seperti orang yang tuli dan bisu. Ya, apa kata Allah? Orang yang jahil terhadap kehidupan akhiratnya adalah seperti orang yang tuli. Kata dalam bahasa sini nih, pekak. Atau peka tuh. Peka tuh nggak budek. Bahasanya kasarnya budek. Kamu nggak punya telinga ya? Punya, masa nggak punya telinga? Ibu kadang-kadang bahasanya keren sih. Dipanggil nggak nyaut, bukan nggak punya telinga, punya telinga. Cuman apa? Pekak atau pekak. Ya budek. Yang kedua apa? Bisu. Ya. Itu orang yang mengkhianati Allah. Jadi kegelisahan kita yang dimunculkan saat ini, mengapa gersangnya hati kita nggak dipilih sama Allah Azza wa Jalla, karena ketertarikan kita untuk merubah hati kita dekat dengan Allah itu jauh banget. Apa yang paling utama buat ibu-ibu? Perbaiki bacaan Qur'annya dulu. Ya, maka perbanyak. Ya. Jangan banyak ngafalin dulu, jangan banyak dulu baca Quran dulu, jangan. Kecuali sudah masuk level kedua, baru namanya perbanyak baca dan menghafalkan. Yang ketiga apa? Amalkan, dalami isi Quran dan amalkan. Itu 3 level. Ini tingkatan yang ketiga paling tinggi pahalanya insyaallah. Sampai sini paham Ibu? Makanya Allah mengatakan, walladzina kadzdzabu biayatina summum. Ya. Tuli dia. Bisu dia. Terus Ibu, fid dzulumati. Ya. Berikutnya Ibu. Akan berada dalam berbagai kegelapan. Yes, yang ketiga adalah mereka itu adalah orang yang berada di kegelapan. Ya. Kita aja mati lampu langsung gelisah kalau malam-malam. Bingung kan Bu? Akhirnya ibu pakai senter di handphone. Bu, di akhirat itu Bu, nggak ada cahaya sedikit pun.
nggak ada aliran listrik, nggak ada. Sampai ada seorang anak sekarang sudah kelas 12, ya, diponis oleh dokter, dari berbagai macam dokter, katanya ada konsleting listrik di kepalanya karena sering pingsan. Kok ada istilah baru, konslet ininya. Wah, keren banget ini istilahnya. Kayak listrik juga, saya bilang. Ketika saya ruqyah, ternyata yang bikin konslet setannya, jinnya. Sekarang waras. Ya, begitu Bu. Itu kan secara medis Bu. Dia punya ilmu, punya penelitian, punya ini. Ya. Al-Quran bicara dengan firman Allah. Ya. Jadi nggak ada salahnya ibu medis juga iya mengikhtiar dengan apa ayat-ayat Allah itu, ya begitu. Tapi kalau bisa ibu utamakan yang dengan hubungan dengan Allah. Makanya di Saudi itu kenapa kok rumah sakit banyak yang kosong? Karena mereka kalau mereka sakit nggak langsung ke rumah sakit. Kalau kita kan langsung Paneng, geger, dunia persilatan. Ayo kita dua anak kita gini. Ayo ke dokter. Kalau senang nggak, minum madu dulu, bukan racun, minum madu. Bu tahu udah batuk, misalnya gorengan, itu racunnya. Ya, tahu racunnya diminum dimakan juga. Berhenti dulu gorengannya, ya. Udah makan yang kira-kira tidak berbau dulu dengan gorengan, ya gitu. Minum madu, minum madu juga iya, makan gorengan juga iya, sambal juga iya, jalan terus. Kapan tuh batuknya reda? Makanya ibu tanya sama Ustaz Abdul Rahman Dhani loh, obatnya apa Ustaz? Yang paling baik adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu obat. Huwa syifa'u wa rahmah. Obat dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang berikutnya, may yasha'illahu yudlil wa may yasha' ya yaj'alhu ala siratim mustaqim. Tafadhali, teruskan. Siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Siapa yang dikehendaki Allah dalam petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Sampai sini paham Ibu? Jadi kecerdasan kita bisa istiqomah, kita bisa berbuat baik, kita punya empati tinggi, ya. Karena tidak semua orang punya empati, Bu. Bahkan empati temennya sendalnya berantakan aja nggak mau diambilin. Jijik bahkan ini. Ya enggak, diambilin aja. Itu empati namanya. Itu tidak akan diberikan sama semua orang. Ya, itu pahala nggak Bu kira-kira? Pahala, karena itu kebaikan. Pahalanya jangan Ibu anggap sepele, itu besar pahalanya. Kenapa? Memudahkan orang lain, bermanfaat untuk orang lain, itu pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kira-kira bermanfaat untuk orang lain nggak? Bermanfaat. Ibu itu bermanfaat untuk orang. Makanya Pak, lihat apa namanya Utsman bin Affan, mengapa beliau bikin sumur? Sampai sekarang masih ada sumurnya. Kenapa Ibu? Kenapa? Karena pahalanya biar mengalir ini untuk kemaslahatan masyarakat umat. Makanya beliau bikin itu. Sama dengan ibu bikin MCK di tengah-tengah jalan yang memang orang butuh di situ. MCK-nya ibu tuh berpahala, airnya terus dipakai, nggak usah pakai kotak amal depan. Yang pipis 2.000 ya, yang mandi 5.000 ya. Itu namanya antum berpahala lagi apa? Komersil. Ya, Utsman bin Affan tidak menyediakan kotak amal sampai sekarang. Bebas siapa yang mau ngambil. Di zaman dulu yang mereka butuh air. Masya Allah Ibu. Ya ini kadang-kadang kita menghambat air orang lain. Jangan Ibu. Itu pahala yang mengalir tanpa batas. Air itu air ya. Air itu manfaatnya sangat besar ya, di kaum muslim. Makanya Allah Azza wa Jalla ya
Siapa orang yang akan diberikan petunjuk dan siapa orang yang akan disesatkan sama Allah? Allah yang memberikannya. Jadi apa doanya tadi? Ya muqallibal qulub, tsabbit. Baik. Sekarang yang berikutnya, mengapa kita harus istiqomah? Ada yang tahu? Boleh tahu kan? Tahu kan kemana kajian? Apa jawabannya? Mengapa kita harus istiqomah, Ibu? Pertama, karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Syariat ibadah ini di dunia atau di akhirat? Ya, di dunia. Berarti ibadah yang Allah syariatkan tidak mengenal batas. Kecuali sudah isdet, mati. Makanya Ibu, itulah mengapa kita harus istiqomah. Mengapa Ibu harus istiqomah dengan lisannya, dengan akhlaknya, dengan amal-amal solehnya? Karena ibadah itu tidak mengenal batas waktu. Jangan nunggu hari Jumat berbuat baik. Setiap hari berbuat baik. Jangan nunggu puasa mau berbuat baik. Tapi setiap hari kita WhatsApp waktu kita berbuat banyak kebaikan. Ya, bukan hanya dengan materi. Bisa dengan kata-kata. Bisa dengan ucapan. Bisa dengan kita mengajak teman memberikan kemudahan kepadanya. Bisa. Saya mau tanya sama Ibu, kalau teman Ibu berhutang, diberikan kemudahan sama Ibu berpahala nggak? Apalagi dibebasin. Langsung senyum. Masalahnya utangnya 1 M. Ya, Masya Allah Ibu. Ini pahala. Lebih besar dari pahala memudahkan orang lain. Yang membebaskan hutang itu lebih besar pahalanya. Jangan remeh. Memang berat, ya berat. Gak mungkin Allah siapkan surga buat orang yang membebaskan hutang itu. Mungkin nggak? Kalau nggak berat. Kalau cuma 10.000, itu mah cuma 10.000. Saya juga bisa. Ya, makanya apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, Inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Ya, sesungguhnya Allah tidak membatasi ibadah kepada seorang hamba kecuali sudah datang kematian. Kemudian Imam Ahmad ditanya, mata roha, kapan waktu istirahat? Ada waktu istirahat, wahai imam. Kata beliau, ar-rohatu inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah. Kita tuh boleh istirahat kalau sudah meletakkan kaki kita di pintu surga. Baru, lelah mau istirahat, boleh bobo. Kalau masih di dunia, fa'idha farauta fansab wa ila rabbika farghab. Nggak ada kata istilah istirahat buat kita. Selalu berbuat baik, maka mau tidur pun jangan berbuat maksiat, berbuat baik. Kenapa? Karena kita mau tidur khawatir Allah tidurkan terus. Maka disuruh berudu, disunnahkan sunat sunnah 2 rakaat. Kalau bisa mau menjelang sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Kalau bisa. Jangan nonton Korea. Kau tahu Ustaz? Iya. Lagi terkenal itu. Menjamur ke mama juga. Anak-anak
Korea. Yang kedua, karena istiqomah merupakan perintah dari Allah. Tadi saya jelaskan bahwa istiqomah itu adalah apa? Anugerah ilahiyah, hadiah rabbaniyah. Jadi Allah perintahkan kepada kita istiqomah. Makanya Allah berfirman dalam surah Hud yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya apa? Ketika Nabi ditanya, ketika Abu Bakar As-Siddiq ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu beruban wahai Rasulullah? Ya. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad syibta, apa yang membuatmu beruban ya Rasulullah? Qala sabbatni Hudun, yang membuat ubanku ini tambah banyak adalah surah Hud. Yang kedua, wal waqi'ah, surah al-waqi'ah. Yang ketiga, al-mursalat, itu surah al-mursalat juz 29 yang terakhir suratnya, dekat an-naba. Yang berikutnya yang keempat, an-naba amma yatasaalun, bergandengan dengan al-mursalat. Yang kelima lah idzasyamsu kuwirat, apa suratnya? At-takwir. Inilah 5 surat yang membuat ubannya Rasulullah penuh sekepala. Ya, kalau kita ubanan bikin utang banyak. Ya. Apa di antaranya? Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Hud ayat 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat. Jadi fastaqim itu kata perintah. Kata para ulama, perintah itu menunjukkan wajib. Seperti warka'u ma'ar, rukuklah kalian bersama orang yang kata perintah. Berarti hukumnya kata para ulama wajib bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Di mana? Di masjid. Ya. Hanya sholatnya cuma Jumat doang. Ya. Kemudian apa? Ya. Orang yang tidak atau melepaskan istiqomah ibadahnya, atau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, Allah tuh tahu tuh apa yang kita kerjain. Ya. Sampai sini paham ya? Paham sampai sini? Ya. Baik. Yang ketiga. Betul yang ketiga? Ya. Yang pertama tadi apa? Jangan nyontek. Karena ya Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, iya, untuk beribadah. Maka beribadah tidak mengenal batas waktu kecuali al-maut. Makanya orang salah ngadanin orang mati. Adzan itu untuk orang hidup. Jangan tanya, emang nggak boleh Ustaz? Ya udah, jawabannya di situ. Adzan itu siapa? Orang hidup. Yang suruh sholat itu orang mati suruh sholat, boro-boro. Ya. Boro-boro mau sholat, mandi juga nggak bisa. Ya, jalan aja nggak bisa ke masjid, digotong. Ya, suruh sholat. Makanya Bu, sebelum dipanggil, dipaksa sama Allah, dikomatin dan diadanin sama dikomatin, datangin dulu tuh adzan. Ya. Jangan dipaksa, digotong baru ke masjid.
Yang ketiga, karena kita ini tidak pernah tahu amal ibadah yang kita kerjakan, yang wajib maupun yang sunnah, diterima sama Allah. Coba saya tanya, ada nggak yang tahu di antara kita ini yang tahu? Amal mana yang wajib diterima sama Allah? Sholat subuh tadi? Ada yang tahu? Saya tahu Ustaz, tadi terima sama Allah. Gimana tahunya? Nggak ada yang tahu, hatta Nabi pun nggak tahu. Makanya Nabi berdoa apa doanya? Doanya Nabi apa sebelum subuh? Allahumma inni as'aluka ilman. Ya Allah ya Rabbi, tawadhu semua. Ya Allah. Gara-gara adzan. Ya, itu doanya Nabi. Minta, kalau doa Nabi aja minta, berarti Rasulullah tahu nggak amal terima? Nggak tahu, walaupun dijamin. Tapi Rasulullah nggak tahu. Makanya Rasulullah selalu berdoa kepada Allah. Itu bonus doa yang diajarkan sanak Nabi kalau subuh dibaca. Habis zikir dibaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Iya, rizki yang baik itu menentukan hati, jernihnya hati. Hati menentukan semua anggota tubuh, beningnya mata, bersihnya telinga kita ini. Ya, lurusnya lisan, itu yang menentukan apa? Makanan yang baik. Ilmu menentukan baiknya amal kita di sisi Allah. Gitu. Makanya mintanya cuma 3 di pagi itu. Apa minta 3? Pertama apa? Ilmu ya bermanfaat. Yang kedua, rizki yang baik. Yang ketiga, amalan diterima. Sudah permintaan 3 dikabulkan sama Allah, sling masuk surga. Amin doa. Ya. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah agar diterima amalnya oleh Allah. Kenapa? Karena tidak tahu amal mana yang diterima sama Allah. Begitu pula doa yang diajarkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ulang-ulang, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Jangan luput ini doanya. Ya, terus berdoa sama Allah. Selesai sholat berdoa ini sama Allah. Ya, kalau bisa ketika sujud kita berdoa sama Allah. Allahumma Rabbana. Tambah Allahumma aja. Biar nggak langsung plak-plak di Al-Quran. Boleh nggak? Boleh. Coba doanya apa tadi? Rabbi ufirli kan? Allahumma ufirli. Bisa kan? Bisa. Ya. Tambah Allahumma aja. Boleh kata Syekh. Yang terakhir, mengapa kita ini harus istiqomah? Ya, karena kita sangat besar harapannya kepada Allah Azza wa Jalla, kita itu mati husnul khotimah. Saya tanya sama ibu yang hadir nih, ibu pengen mati husnul khotimah? Pengen nggak? Pengen banget. Istiqomah dong. Coba ibu yang biasa melanjutkan baca Quran sampai hari ini semua tahu tidak? Alhamdulillah yang masih, Masya Allah. Tadi pagi adzan subuh jam berapa sih Bu? Jam 6:30. Masya Allah. Jam 4:40. Masya Allah. Tadi yang sholat 5:30 siapa? Gak ada? Karena gak mau ngaku ibu. Gak ada ya? Oh gak ada. Kalau ibu-ibu rajin ya. Atau ibu-ibu yang lainnya biasanya ada. Ya,
Insyaallah Ibu, ya. Itulah yang diinginkan. Istiqomahkan. Caranya gimana Ustaz? Istiqomahkan amalan-amalan yang wajib dulu. Sholat, istiqomah dulu. Berbakti kepada kedua orang tua, itu wajib bukan? Wajib. Istiqomahkan, insya Allah akan ikut yang sunnah. Jadi ada 4 cara di sini. Yang pertama apa? Istiqomahkan amal-amalan yang wajib. Yang kedua, istiqomahkan amal-amalan sunnah. Ya. Apa diantaranya Ibu? Sholat sunnah rawatib. Ada berapa sunnah rawatib? 12. Subuh. Setelah subuh? Oh enggak ada. Kemarin ada yang jawab. Setelah subuh ada Ustaz. Terlalu soleh ini. Ya. Zuhur sebelum dan sesudah 4 dan 2. Terus asar? Hah? Kok asar nggak ada Ibu, gimana sih? Asar ya ada, sunnahnya yang nggak ada. Asar, kan saya bilang asar. Asarnya ada, sunnahnya nggak ada Ustaz. Ya, maghrib ya ba'diyah saja 2 rakaat. Isya ba'diyah aja. Boleh nggak qobliyah? Boleh, tapi wairu muakkad. Dapat pahala? Ya pasti dapat pahala. Yang sunnah ini aja dikerjakan sama Ibu pertama kali, ikutin dulu pelan-pelan. Nanti akan merembet ke sholat duha. Akan merembet lagi ke ngaji. Walaupun 1 halaman, bukan 1 lembar ya, 1 halaman. Ya. Tapi setiap hari 1 halaman, 1 muka, 1 muka. Bukan selembar ya. Ini selembar namanya, depan belakang. Ya. Kalau 1 halaman cuman semuka doang. Ya. Masa nggak sanggup sih sehari itu? Jangan banyak-banyak Bu, jangan ngejos. Ya, bener saya bilang. Kalau Ibu ngejos, ya udah besoknya sampai sebulan belum baca Quran lagi. Selalu. Yang penting hati kita ini pancing-pancing untuk untuk berbuat baik dulu. Terus, oh enak ya, nambah halaman lagi, nambah halaman. Akhirnya 2 halaman, Masya Allah. Berarti Ibu sebulan hatam. Berapa? Sekali. Oh ternyata Ustadz nambah halaman lagi, Masya Allah. Ibu akan hatam sampai 2 kali nanti. Enak ternyata. Ya sehalaman sehari, 2 halaman, 4 halaman sehari. Masya Allah, 2 kali hatam sebulan. Masya Allah. Kok bisa? Bisa lah. Ya. Kalau dikerjakan setiap waktu sholat. Ya, harus paham ya. Nambah lagi gimana Ustaz? Nambah lagi kepada sedekah. Sekarang sudah ada namanya syariat kurban. Sekarang bulan apa? Dzulqa'dah, bukan Dzulhijjah. Belum. Ya. Sudah menanti pahala yang besar berkurban. Jangan sering kurban perasaan. Ya, saatnya kurban hewan. Allah tidak minta kita kurbankan anak kita, harga diri kita, harga keluarga kita. Tidak. Allah tidak minta sebagaimana Allah minta kepada Nabi Ibrahim. Allah hanya minta kepada kita mengorbankan sebagian rizki kita, nggak semuanya. Paham di sini? Ya makanya niatkan. Ana sudah punya niat Ustaz, tapi tekadnya nggak ada. Buktinya apa? Nggak kurban juga sudah puluhan tahun. Dulu masih kerja, nanti kalau udah saya pensiun. Pensiun? Boro-boro. Ya, makanya Ibu ya niatkan dari mulai sekarang. Ya, kalau bisa dibentuk Bu Lili ya jamaah-jamaah kajian ini ya yang mau berkurban tahun depan nyicil. Iya, beban enggak, pahala buat Bu Lili.
Betul, nulis itu berpahala. Nama si fulana, Masya Allah. Nggak apa-apa ribet. Nggak apa-apa ribet di dunia, tapi nggak ribet di akhirat. Saya juga gitu sama teman-teman. Yuk siapa mau kurban? Yuk patungan. Oke. Sekarang terkumpul udah 2 sapi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau nggak digituin, ternyata kaum muslimin sifatnya harus dipaksakan, kata Pak Harto. Betul nggak, Bu? Iya, jangan makanya udah ngaji bertahun-tahun masih dipaksakan terus. Kenapa coba? Saya bilang, ibu tuh kalau nggak ada kotak amal, ibu adem, alhamdulillah kotak amal nggak lewat. Astagfirullahaladzim. Ibu cari tanya sama ketua, Bu, maaf ya kotak amalnya belum lewat ya. Mohon maaf ya saya mau sedekah nih. Begitu. Ini enggak, alhamdulillah hari ini nggak lewat.